Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dimanapun para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, khususnya takmir Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah Masjid Darul Hijrah serta seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat Allah, atas seluruh rahmat Allah, sehingga kita bisa bertemu kembali memenuhi panggilan Allah semata-mata menerima Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, taubat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah, menjadi wasilah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan seluruh rezeki yang sempit dilapangkan oleh Allah, sehingga hidup kita barakah fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bihajatina wa hajatikum, khususan hajati jamaah Masjid Darul Hijrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, rahmatullah, kita lanjutkan atau kita mulai kajian pada subuh kali ini dengan sebuah tema sentral terkait dengan zikrullah dalam pandangan Al-Quran. Ya, zikrullah menurut kaidah Al-Quran. Ya, zikrullah dalam perspektif Al-Quran dan beberapa ayat yang diilhami dari surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, di mana zikrullah ini jamaah sekalian adalah sebagai implementasi takwa Allah. Zikrullah, zikir kula jenengan sebagai bukti bahwa kula jenengan masih memiliki keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, zikrullah adalah sebagai tugas mulia ibadah kita sebagai seorang muslim. Jadi muslim tidaknya seseorang ya dilihat dari zikrullahnya. Yang ketiga, zikrullah adalah tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin. Jadi seorang mukmin ini punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk melakukan zikrullah, ya, untuk zikir kepada Allah. Pada endingnya jemaah sekalian, zikrullah adalah sebagai bukti, sebagai perwujudan izul Islam wal muslimin. Kalau jenengan sering berdoa pada Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan, jayakan Islam dan kaum muslimin. Ternyata jayanya Islam dan kaum muslimin terletak pada zikrullah.
Kita kupas satu persatu jemaah sekalian. Yang pertama, zikrullah sebagai taqwallah, ya, termaktub di dalam surah Al-Imran 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail, ya, dan pergantian malam, wan nahari, dan siang. Kalau jelas ini terbalik ya Bapak Ibu ya. Siang dan malam. Yang betul itu malam dan siang. Nuhun sewu, makanya di dalam Islam penanggalan Hijriyah mulai tanggalnya itu adalah ketika mulai masuk malam. Oke, mulai masuk malam, bukan siang, apalagi tengah malam, bukan. Beda dengan tahun Masehi, mulai setelah jam 00. Kalau di Islam, tanggalan Islam kita, panjenengan masuk tanggal adalah bulan atau hari di mana surutnya matahari. Ya, makanya kalau ada hari raya, ada bulan puasa, itu biasanya kan ada ru'yah dan hisab. Ya, ru'yah dengan ruqyah beda. Kadang-kadang salah kaprah di masyarakat kita. Ngarani ruqyah jadi ru'yah, ru'yah jadi ruqyah. Menurut saya ru'yah itu dari kata ro'a, yara, ru'yah, melihat. Ya, melihat hilal, melihat tanggal, ru'yah. Kalau ru'yah fil manam artinya melihat dalam tidur, artinya apa? Bermimpi. Saya tadi malam ru'yah fil manam, ketemu dengan Luna Maya. Itu mimpi. Ya. Wah, tadi malam saya ketemu dengan keponakannya Pak Fauzi, siapa? Gibran. Gibran itu keponakan saya. Karena Pak Jokowi itu pernahnya adalah lebih tua daripada saya, sehingga dia manggil saya adalah Pak Le. Ya, tapi ketemu jauh, bukan ketemu dekat ya. Wah, ini orang sekarang ngaku-ngaku kan gampang. Ya. Jadi itu ru'yah. Beda lagi dengan ruqyah. Ruqyah itu apa? Pengobatan. Jadi kayak ya yang saya ini Pak, ini bukan ruqyah tapi ruqyah. Ya, ruqyah. Di ruqyah, dibekam. Kemarin itu malah saya tidak tahu kalau di rumah itu ternyata ada orang yang bekam. Saya pulang dari kantor, di rumah mau duduk, ternyata sedang mengobati orang, membekam seorang ibu. Ya. Untung saya tidak melihat kecuali hanya sepintas saja, langsung saya balikkan arah. Ya, jadi tidak, insya Allah tidak berdosa ya ini. Ini ruqyah, beda dengan ruqyah. Jadi di sini, ya, ketika kita menyebut lail wan nahar, ya, dimulai dari malam lalu kemudian siang. Nah, pergantian siang dan malam atau malam dan siang termasuk penciptaan langit dan bumi, la ayatil liulil albab, adalah tanda bukti terhadap kebesaran kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab. Ulul albab di sini makna letternya adalah orang yang berakal. Konotasinya kalau orang itu tidak mampu dan tidak mau mencerna, memperhatikan tadabbur alam, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, atau merenungkan betapa kok bisa ya terjadi pergantian, pergeseran malam dan siang. Kalau siang kita melihat matahari yang begitu teriknya, malam hari kita melihat bulan dan bintang-bintang, ya, yang cemerlang, membuat masa depan kita semakin terang. Insya Allah panjangan rizkinya semakin bergelimang. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. La ayatil lil albab. Gitu.
Berarti kalau jenengan yang tidak bisa berpikir seperti itu konotasinya adalah tidak punya akal. Ya, kenapa? Karena akalnya tidak digunakan. Kita diberi akal yang notabene membedakan antara kita dengan makhluk selain manusia terletak pada memfungsikan akal kula jenengan sehingga bisa meningkatkan iman. Oleh karena itu, beberapa tafsir menyampaikan ulul albab di sini adalah orang-orang bertakwa. Kata panjenengan ini orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang ada di purbing langit lumayan bumi. Pergantian malam dan siang ini kalau jangan jadikan sebagai sarana untuk merenungkan ayat-ayat Allah sehingga semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Maka di sini kemudian ditafsirkan ulul albab adalah orang bertakwa. Di sini judulnya adalah zikrullah sebagai ketakwaan panjenengan kepada Allah. Sejauh mana panjenengan merenungkan ayat Allah, disitulah panjenengan disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka di ayat sesudahnya 191, siapa orang yang bertakwa itu? Siapa yang bertakwa dengan indikasi ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sejak Allah berdoa ya Allah. Jadi orang yang ulul albab yang bertakwa adalah yang qurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berzikir kapan saja di mana saja, ya, susah berzikir, senang berzikir, ya, jenengan sugih berzikir, miskin juga berzikir, sehat berzikir, sakit juga berzikir. Itu orang Islam. Orang yang bertakwa senantiasa kapanpun dimanapun, bahkan menurut saya di kamar mandi itu berzikir. Orang yang bertakwa itu di kamar mandi berzikir. Tapi zikirnya apa, Ibu? Di hati. Jangan zikir la ilaha illallah, tidak apa-apa. Yang penting di hati, jangan diucapkan. Wah, ngedeng. La ilaha illallah. Gua antar sama aku tuh nekromu dari yang tidak boleh. Mengucapkan zikrullah di kamar mandi tidak boleh. Tapi kalau berzikir dalam hati, Allah, Allah, Allah. Ya, itu. Masuk sholawat, berzikir kapan saja, di mana saja. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, disertai dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Betul. Kalau sudah merenungkan terhadap penciptaan langit dan bumi, lalu orang yang bertakwa buahnya zikrullah adalah apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah saya merenungkan segala kekuasaan panjenengan, ya Allah, penciptaan panjenengan di langit dan bumi ini, ya Allah, termasuk penciptaan panjenengan terhadap diri saya sendiri sebagai manusia, ya Allah, ternyata tidak ada satupun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza, tidak ada yang sia-sia. Ayo panjenengan mau berpikir tentang apa? Bencana alam? Nggih. Siapa yang mengatakan bahwa bencana alam itu bentuk kebencian Allah? Ya. Allah nggak benci kepada manusia. Ketika kalau jenengan sakit, Allah nggak benci kepada kita. Kenapa diberikan sakit? Nggak sia-sia. Supaya apa? Kita ingat betapa nikmatnya kesehatan. Nggak usah jauh-jauh. Panjenengan dikasih rahmat Allah berupa sakit lorong untu. Nuwun sewu, lorong untu, ya. Sakit gigi itu sakit nggak, Pak? Sakit. Daripada sakit hati,
lebih baik sakit di gigi. Apa itu lagunya? Ya, sakit gigi itu sakit Pak. Tapi apa yang terjadi dengan sakit gigi? Kalau jadi berpikir, Masya Allah, betapa nikmatnya kalau gigi kita sehat. Ya, belum lagi yang lainnya. Bulan jenengan di kali ini awake sehat, ini ibadah dan taat. Soalnya apa? Nek wis lara gak iso apa-apa. Nah, ketika sakit, kenapa kalau diberi sakit? Hikmahnya apa? Tidak ada yang sia-sia. Orang yang sakit dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan derajatnya. Nuwun sewu sampai terkenal dengan Covid ya, virus yang namanya Covid berapa tahun itu jangan dianggap sia-sia Pak, banyak hikmahnya. Saya awal terkenal di media sosial gara-gara Covid. Makanya nama saya sampai terkenal dengan Kiai Covid. Karena namanya Qazi Mustafi. Ya, kalau di mana-mana sering yang ceramah waktu itu masih juga sama Pak Isi waktu itu. Hadirilah pengajian umum duet Kiai Covid dengan Gus Gembul. Pak Isi namanya Gus Gembul. Waktu itu masih kelihatan lucu gitu, sekarang tambah Indonesia ya. Ini agak-agak capek ini tadi malam habis kegiatan ya, dari kampusnya langsung suruh ke hotel mana itu karena saya di sana dengan teman-teman kita dari Kabupaten Kutai Timur yang mengadakan safari di Jawa Timur dan saya diminta untuk mengisi di sana. Ya, nanti kapan-kapan Ramadan kalau saya akan ke sana ke Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur pada umumnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi maka akhirnya kita tahu oh ternyata adanya virus, adanya penyakit, adanya itu sesuatu padahal yang menurut sepintas kalau jenengan menyakitkan, apalagi yang menyenangkan. Oleh karena itu orang yang takwa itu berpikir itu tidak mengulang-ulang dalam waktu. Ya, kalau mau makan baca Bismillah sesudah makan, Alhamdulillah. Kalau mau tidur baca bahasa apa? Pancasila. Ya, baca zikir, baca doa. Itu zikrullah. Maka dari itu kalau sudah zikrullah sebagai bentuk takwa Allah adalah kalau jenengan menyadari bahwa zikrullah adalah tugas kalau jenengan sebagai hamba Allah. Oke. Kalau jenengan mengaku sebagai hamba Allah, ya, maka laksanakan ibadah yang ibadah itu ya terangkum terbingkai dengan zikrullah. Al-Baqarah 152. Ini intinya di sini. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Mana Allah yang matang. Fadhkuruni adhkurkum ya. Fadhkuruni adhkurkum. Salat jenengan, rukuk sujud jenengan, ya, tilawah jenengan, semuanya itu ternyata hakikatnya adalah fadhkuruni. Ini masih kabeh marang ingsun Allah, azkurkum, maka ingsun Allah juga akan ingat dari panjenengan. Ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kalau pengen diingat Allah Subhanahu wa taala dalam duka maupun suka, ya, maka ingatlah kepada Allah. Nggih, ngaten. Kadang-kadang pelajaran itu enggak adil antara kita dengan Allah. Dengan sesama manusia aja enggak ketemu sekali aja rasanya, Masya Allah. Kangennya setengah mati, setengah urip. Ya, enggak ketemu jenengan seminggu rasanya 7 hari. Ya, sama segitunya. Tapi sama Allah kadang-kadang jenengan biasa aja. Ya, fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Akhirnya kemudian pandai bersyukur. Orang kalau pandai berzikir, akhirnya pandai bersyukur. Apapun yang diberikan Allah kepada jenengan, membuat jenengan syukurnya ditingkatkan. Jadi semakin lama semakin banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak syukurnya. Ibarat padi itu akhirnya semakin tua semakin apa? Berisi.
Kalau makin berisi semakin menunjuk. Menunjuk. Makanya Masya Allah ya, bulan jenengan diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala umur ya, sisa-sisa umur kita ini jadikan Masya Allah ya, kesempatan terbaik untuk kita berzikir kepada Allah sebagai tugas ibadah kita ya. Kalau sudah begitu bersyukurlah kepada Allah, la azidannakum, sehingga hidup kita semakin tambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Berikutnya yang ketiga, bahwa zikrullah adalah tanggung jawab kula jenengan sebagai seorang mukmin. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman termasuk panjenengan. Orang-orang beriman seperti panjenengan dipanggil Allah. Dzkurullaha dzikran katsira. Kalimatnya kalimat perintah. Berarti panjenengan harus melaksanakan tugas. Tugasnya panjenengan sebagai hamba Allah yang tadi diawali dengan panjenengan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Syukurnya dalam bentuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya seperti apa? Yaitu seperti Allah menyuruh panjenengan. Napa? Eling dari Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Tugas sebagai tanggung jawab sebagai seorang mukmin. Ya. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara spesifik Allah menyebutkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih pada waktu pagi maupun petang. Ini juga ada yang memaknai wanya itu adalah hilang. Jadi zikirnya bukan hanya pagi dan petang saja, tapi mulai pagi sampai petang, sampai petang lagi sampai pagi lagi. Gitu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam makna bukratan wa asila, panjenengan ada maksurat di mana panjenengan dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali pada subuh ya, atau pagi hari dan sore hari. Boleh ba'dal asar atau ba'dal maghrib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah. Seperti itu. Ambil ngomong anak putune enak. Ojo dinyanyi pertemuan yang kuimpikan ternyata bukan hanya anak cilik dinyanyi ngomong. Ya. Di mana itu? Ya di kereta kelinci itu, Pak. Ya, lagunya dari dalam. Dilakukan seperti ini. Ya, sambil subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang ya Pak ya, itu orang umroh haji aja kalau sa'i itu ya, sa'i tawaf itu tidak dengan cara dilakukan subhanallah supaya semangat ya, waktu sa'i dan tawafnya itu ya. Jadi buat dinyanyikan subhanallah ya, sehari-hari wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini jamaah sekalian. Nah, berikutnya adalah zikrullah sebagai fakta realita akan wujudnya izul Islam wal muslimin. Wujudnya, terciptanya kemuliaan Islam dan kaum muslimin ada di dalam zikirnya. Nah, wong Islam si akeh sing zikir, insyaallah Islam dan kaum muslimin akan menjadi jaya. Kalau Islam ini ternyata kok kurang jaya, Islam tidak bisa mewarnai dunia, jangan-jangan zikirnya umatnya tidak signifikan. Zikirnya umat Islam bisa jadi hanya setengah-setengah, atau hanya seperempat, atau sepertiga. Kenapa saya katakan sepertiga?
Karena zikrullah itu ada 3 dimensi. Ada zikrullah bil lisan, ada zikrullah bil qalbi, ada zikrullah bil arkan atau bil a'mal, seperti itu. Nah, kalau jenengan kadang-kadang hanya sepertiga saja. Ya, itu pun tidak setiap hari. Nah, ya, ini yang sekalian Rasulullah. Jadi zikrullah ini akan menjadi jaminan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Seperti di surah Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, fa idza qudiyatis sholat, ketika sholat sudah dilaksanakan. Ayat ini terkait dengan sholat Jumat, tapi dipakai dasar untuk seluruh ibadah kula jenengan. Segala sholat kula jenengan kalau sudah dilaksanakan, jangan diam di situ. Fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini. Itu termasuk zikir kepada Allah. Sholat kita yang notabene adalah tiang agama, adalah zikir ritual kita yang sudah terlaksana, maka tidak hanya berhenti saja, lanjutkan untuk kemudian kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah sambil berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran. Ya, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kita meraih keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan. Itu arti tuflihun, ya. Kata-kata tuflihun atau al-falah itu artinya adalah kemenangan, keberuntungan, keuntungan, dan kebahagiaan. Makanya dalam kumandang azan itu setelah hayya 'alas shalah, lalu apa Bapak Ibu? Hayya 'alal falah. Kalau sholat yang merupakan manifestasi zikrullah panjenengan sudah laksanakan, maka akan mendapatkan hayya 'alal falah. Ya, mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kemenangan. Ya. Jadi seperti itu nyawa sekalian rahimahullah. Jadi maka dari itu mulia tidaknya Islam adalah tergantung zikir dan tidaknya umat Islam, termasuk golongan jinnya. Kenapa? Karena orang yang tidak berzikir itu mendapat ancaman. Ya? Ini ancaman Allah bagi yang lalai dari zikrullah. Ya? Jadi bulan jenengan mengaku umat Islam tidak berzikir kepada Allah, mendapat ancaman Allah. Ya, bisa jadi kenapa banyak musibah? Jangan-jangan zikir bulan jenengan berkurang dari Allah. Hujan titik, banjir, gitu. Angin titik bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin topan, puting beliung dan sebagainya. Seperti beberapa waktu yang lalu di Kertajaya, ya, mobil bisa bergeser, bayangkan, sampai ke Cikurgot. Ya, angin. Kemarin di daerah Simo, Banyurim itu. Sekarang ini Pak, perjalanan Blitar Malang terputus. Ya, karena hujan deras, banjir, akhirnya tanah longsor nutup jalan. Alhamdulillah panjenengan di sini lancar jaya. Jangan mudah-mudahan sehat semua sekeluarganya. Ini ancaman Allah. Makanya Allah itu ada begini. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i. Separuh ayat ini merupakan motivasi support kaki panjenengan. Wong kampung RW 2 di Bukupang Surabaya yang ada masjidnya Darul Hijrah, panjenengan kok zikir istiqomah beribadah, maka Allah tidak segan-segan turunkan keberkahan baik yang dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Akan tetapi, nah ini potongan ayat kedua, perhatikan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sampai manusia banyak mendustakan ayat-ayat Allah, bertentangan dengan aturan, tatanan dan tuntunan Allah, ingat, Allah juga tidak mustahil menurunkan azabnya kepada manusia. Nauzu.
Dan itu sudah terbukti umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh betapa sombongnya karena merasa jaya, kaya, punya kuasa. Ya, digilas dengan banjir bandang. Kaumnya Nabi Lut hujan batu, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Raja Fir'aun orang apa sombongnya? Ya. Raja di raja, ojo meneh lawan nyamuk gak tau nangkap blas. Itu raja Fir'aun. Kalau jenengan nyamuk kan donor darah. Capek satu tumbuh 1000. Raja Fir'aun enggak sama sekali sehingga mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Tergilas dengan laut merah. Ini makanya ini ancaman Allah bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ini ancaman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, kalau jenengan wong iman ojo sampai lalai terhadap zikrullah gara-gara ngurusi harta benda kula jenengan, anak istri kula jenengan, keluarga kula jenengan, ya direwangi lali beribadah sama Tuhan, ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang demikian itu akan celaka, akan merugi. Ini ancaman Allah, ya, seperti itu. Apalagi di ayat berikutnya di surah Thaha ayat 124 Bapak Ibu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya kan? Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, ya, tidak mau berzikir kepada Allah, ya, 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Diancam oleh Allah akan diberi kehidupan yang rumpek, kehidupannya sumpek, dadanya sesek. Nah, dada sesek bisa diobati. Saya Pak punya asma, jenengan juga punya asma, asmaul husna. Ya, saya punya sesek Pak, punya alergi. Makanya dilalah dijodohkan sama Allah seorang tabibah. Kenapa yang sesek yang langsung dikerepok untuk surga, apalagi jika imonan tambah lagi. Jadi tidak imonan yang seperti itu. Ya, jadi orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan yang rumpek. Makanya dalam satu makalah para ulama itu nanti di akhir zaman itu banyak orang yang rumahnya besar-besar tapi hatinya sempit, listriknya ada tapi hidupnya gelap gulita. Kendaraannya cepat tapi dalam beribadah lambat. Itu seperti itu. Maka di sini ya mas sekalian, ini gara-gara berpaling dari zikrullah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Belum lagi nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia yang lalai dari zikrullah itu dari kiamat nanti a'ma, dalam keadaan apa? Buta. Bayangkan Pak, buta di dunia saja, ya. Itu kayak cintanya Roma Irama tentang nasib orang buta itu, ya kan? Apa artinya nasib orang buta itu? Ya, indah bagi dia apa itu? Saya kan lupa ya, kemarin disetel di mobil. Ya, ini ya, jadi surah Thaha ayat 124 ini jangan sampai kalau jenengan di dunia kehidupan kita sempit, rumpek, sumpek, ya, dengan karena gara-gara lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti di akhirat dalam keadaan kita. Juga ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah wala takunu lan aja ana sira kabeh kalladzina kaya dene wong-wong akeh nasullah sing lali karo Gusti Allah. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum, Allah melupakan dirinya, anfusahum
ada ibu menyiksa anak, dan seterusnya. Itu karena apa? Fa'ansahum anfusahum, karena nggak mampu menzikirkan dirinya dalam kehidupannya, sehingga jangankan keluarganya, dia sendiri itu lupa. Padahal pepatah ini mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka akan tahu siapa sang penciptanya, siapa Tuhannya. Kalau sampai kalau jenengan wali itu gini, Allah Subhanahu wa taala berarti melupakan diri kita. Awake dhewe iki lho sapa? Ya, kudu ngerti cara Jawa sangkan parane dumati. Dari mana kita diciptakan? Bahkan dari apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Mau kemana setelah kita dihidupkan? Lalu bekal apa yang kita persiapkan? Seperti itu Pak Ali. Ya, sehingga hidup ini Masya Allah senantiasa termanage dengan baik. Ada namanya manhaj syariah. Itulah jemaah sekalian rahimahullah. Maka dengan zikrullah ini senantiasa menjadikan bulan jenengan menjadi orang-orang yang akan dapat mewujudkan izul Islam wal muslimin. Orang yang berzikir kepada Allah menjadi mulia keislamannya, mulia eksistensinya, kedudukannya sebagai makhluk yang paling mulia karena ketakwaan panjenengan dari zikir kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara panjenengan karena zikir panjenengan sebagai bentuk ketakwaan panjenengan. Itulah harapan kita agar kita senantiasa memiliki jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang mulia, sehingga dengan pribadi yang mulia menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan satu komunitas yang disebut keumatan, yang disebut ummatan wasatah, ummatan wahidah, ummatan salimah, yaitu kaum muslimin panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas zikir yang bagaimana yang bisa menjayakan Islam dan kaum muslimin. Nanti akan kita kaji secara detail berdasarkan perspektif Al-Qur'an tentang makna zikrullah, agar kita tidak salah paham, tidak salah arah, sehingga hidupnya menjadi berat. Zikrullah harus benar-benar dingelmoni dalam bahasa Arab Pesnar. Kabeh itu dingelmoni. Nek gak dingelmoni ya. Man arada dunya fa alaihi ini, man arada akhirah fa alaihi ini. Urusan dunia itu kalau pakai ini. Ngaji barang ini kalau enten ngelmoni. Ojo syukur ngaji, Pak. Ngaji masuk kowe nak ngene iki isone wae panjenengan ya semangat. Ngene iki kudu dingelmoni. Ngelmu rasa. Kudu duwe perasaan. Sing sembujur dhewe kabeh iki gini kabeh. Mulane cukup sak menit wae iki. Monggo, mungkin sebelum saya tutup yang mau bertanya silakan. Ya, monggo Pak Usna. Oh ya, mumpung ingat. Aturaken salamipun Mbah Pri yang bisa hadir nih, karena beliau kemana? Ke Bandung ya, Bandung sampai Sabtu atau apa? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada fenomena yang begitu ramai di medsos ya, mengenai Gus Miftah yang mengolok-olok orangnya jualan SN. Diolok dengan kata-kata kasar yaitu goblok. Memang banyak netizen atau orang-orang semua yang hujat beliau. Kalau dipandang secara syariat memang itu nggak pantas ya, karena kedudukan beliau sebagai ulama kok bicaranya kasar seperti itu. Itu kalau secara syariat. Namun kalau kita tinjau secara hakikat, kita tidak mungkin menyalahkan Gus Miftah karena itu adalah bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat
si orang jual es teh yang diolok tadi itu, sehingga melalui mulutnya Gus Miftah Allah mengangkat derajat itu melalui olok Gus Miftah tadi itu. Nah, itu kalau ditinjau dari segi hakikat, memang kita tidak menyalahkan hal itu. Terbukti dengan adanya begitu, dia malah si penjual teh tadi itu malah mendapatkan rezeki yang deras sekali. Dia dapat sumbangan 100 juta, bahkan ada yang mengumrohkan dia dan lain-lain, banyak sekali. Dan mestinya kalau dilihat dari segi hakikat malah bersyukur dengan adanya seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana menurut tanggapan Pak Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih. Insya Allah tanggapan saya seperti dengan jenengan, kembalinya kepada Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata ada hikmahnya, tidak ada satupun yang sia-sia. Terlepas dari latar belakangnya orang ini bagaimana ya bisa segitu mudahnya hanya sekedar satu kata dengan inisial Q saja, ya, membuat seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia Allah. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, ya kan, makanya kan apa itu tunjil mantasya atau ismantasya itu, ya kan. Jadi Allah itu berhak untuk memuliakan dan menghinakan seseorang yang dikehendaki. Ya. Siapa yang sangka bisa seperti itu? Padahal sudah minta maaf sembarang kafir, sudah mengundurkan diri dari kementerian dan sebagainya, apa dia penasihat presiden atau pasal itu terlepas dari itu, kita husnudzon barangkali sang penjual es ini mungkin sudah sangat kepepet ya. Orang-orang sudah kepepet itu pertolongan Allah sangat mudah ya. Itu yang kedua, bisa jadi orang ini selama ini ahli berzikir yang tanpa diketahui orang lain. Makanya manusia kita ini jangan bangga seperti saya ini ya, ceramah kesana kemari, dakwah kesana kemari itu jangan bangga. Bisa jadi jauh lebih hina daripada santri kita. Ya, hati-hati sekali. Orang itu semakin tinggi strata sosialnya, itu semakin berat, semakin besar ujiannya. Seandainya beliau yang mengatakan goblok itu saya atau Pak Kusnal Raja, saya kira tidak ada masalah. Paling hanya antara saya dan Pak Kusnal Raja. Pak Kusnal bilang sama saya goblok, sama juga goblok, paling gitu saja. Nggak ada sampai saya diumrohkan Pak Kusnal, nggak mungkin. Ya, sampai segitunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat satu hadis, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Hati-hati, orang itu kalau tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau sombong dijatuhkan sama Allah. Kalau terpakai sekali kita juga tidak boleh suzon. Karena apa? Bagaimanapun juga beliau adalah seorang Gus. Walaupun Gusnya itu setelah dibuka-buka, orang netizen Indonesia itu kan anggarannya kan di situ. Makanya dibuka latar belakangnya dari mana dan sebagainya, aslinya dan sebagainya, sampai segitunya. Ya. Jadi terlepas dari itu semua pelajaran bagi kita. Jadi konteksnya itu adalah ibadah nafsi. Mulai dari diri kita, kembalikan pada diri kita. Bisa jadi orang ini karena sombong, bayar ya jualan, gitu kan? Apalagi yang sebelahnya sama sebelahnya ini juga menghubungi, kenapa? Ya karena ingin menghormati sang Gus ini, sehingga itu juga menertawakan. Dan itu spontanitas sebetulnya ya. Insya Allah sekarang ini sampai sekarang beliau menyesal. Ya sampai seperti itu. Itu yang ketiga, Ustaz, ingat doanya orang yang terzalimi tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya, hati-hati, fa'alaikum da'watal mazlum. Hati-hati doanya orang yang teraniaya. Mungkin secara fisik orang itu baik-baik saja, tapi hatinya sakitnya tuh di sini, Pak. Ya seperti itu.
Sehingga merasa ya Allah supaya ini anakku wis munggah SPP tutulan ke sekolah di hina-hina kayak ini, mungkin dia langsung seret Allah mendengar seperti itu. Ya. Jadi maka kembali kepada diri kita, hati-hati tur waspada. Ojo demen. Nggih, filosofi ini semar soalnya Pak Sunil suka wayang. Ya, ojo demen. Ya, ojo menang-menang dadi wong ini dadi wong banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Sebesar Gus Miftah saja bisa seperti itu. Nah, kembalinya harus seperti itu. Jangan terus menjelekkan, salah, jangan begitu. Kembalikan kepada diri kita. Sebesar seorang Gus yang sudah viral, ya jutaan umat seperti itu bisa, apalagi kita kiai bukan, santri setengah-setengah, ngaji aja. Oh kadang-kadang dijak pengajian yo, minang nganggur waluyo, ya, seperti apa? Ya maka kita kembali kepada Allah, introspeksi diri, mohon kepada Allah agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, agar jauh dari sifat-sifat tersebut dan senantiasa saling menghormati, saling menghargai. Itu yang dimaksud dengan firman Allah yang sering kita kaji di dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan sampai kita menggunakan satu sama lain suatu kaum. Bisa jadi yang kita ingat ternyata Allah angkat derajatnya. Sekeluarga bisa ke tanah sucinya. Luar biasa. Ratusan juta mengalir kepadanya. Sampai ada viral sekarang di TikTok itu. Gus, kalau aku kok Gus? Iya, saya seperti ini. Kita jorol. Oh iya, jadi kita jorol akhirnya. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ayo Pak Kusana coba. Secara aku kalau goblok-goblok. Jadi goblok-goblok menang. Kalau apa-apa. Ya memang sebenarnya seperti itu. Loh, saya itu Pak terkait dengan kepala itu kemarin ya. Kan saya baca sama yang di Mojo Agung itu. Padahal rencana maghrib harus sudah sampai Surabaya. Jam 4 sampai sana itu sampai habis maghrib Pak hujan-hujan padahal itu. Ya Allah, sebelah itu ada mau mampir di masjid kita mau sholat asar. Ya, masa sebelah depan rumah itu ada tanggal gelang tidak mau tayang hujan-hujan. Ya, supaya gelem orang di halaman masjid itu tolong Bung Karno dan usaha gak iso. Masa payah membongkar ban. Gengsi dong, enggak. Memang kan enggak mampu. Enggak mau Pak. Ya Allah ya Allah ini. Aku harus sesek kena hujan terus aku telat terus. Dengar video, apa dengar video? Dengar. Wes sebabnya saya sholat maghrib sih, sholat maghrib. Dilarang itu habis sholat maghrib bayangkan, mulai jam 4:15 ini sampai habis maghrib ini dalam sholat maghrib. Nah kok aku ngomong ini, bah, kalau panggilan becak apa? Supaya becak ini manggil tukang tambahan sebelah mikro. Kok kakek malu? Ya. Seandainya dari tadi kan enak, ternyata apa? Tukang becaknya dekatnya itu tadi yang parkir di depan masjid yang pojok tadi itu. Bu yang ngomong aku becaknya itu. Gue tukang tambahan ke situ. Kenapa bang? Gue dulu berapa? Masa? Wes berapa menit jadi mbak? Ya Allah, udah seperti itu. Makanya pertolongan Allah itu tidak ujuk-ujuk kita baru doa sekali dua kali, ya langsung maunya kan seperti itu enggak. Allah menguji sekuat apa imanmu, dan itu sesuai dengan kadar keimanan Tuhan. Jangan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu kadar kekuatan panjenengan. Ujianku seperti ini, ya ujian panjenengan beda lagi. Dan itu Pak Kusnan bisa jadi tetangganya atau yang marung ke rumahnya ngebuat terus bayar-bayar. Ujian dia barangkali. Ujian saya beda. Apa itu? Istri saya pertama meninggal. Ternyata dari rumahnya kan. Seandainya istri tidak meninggal, saya tidak punya istri secara namanya. Yang selalu membantu saya. Ya. Dan untungnya istri saya meninggal karena harus gede-gede apa? Jadi nggak terlalu menggantungkan saya. Saya enak pacaran lagi, baru terasa sekarang ini. Dulu kan nyanyi kita kan gini, ya Pak Mulyanto ini,
baru sekarang, oh aku rasakan waktunya. Gitu kan? Sekarang enggak, baru sekarang, oh aku rasakan betapa bahagia. Ayu rapi menager ya. Kita doakan Pak Ulianto ya, Ustaz ya. Sudah dapat jodoh yang terbaik. Kalau bisa Ustaz, tidak saja jauh-jauh, sekitar jamaah dan hijau aja ya. Oke, saya kira itu sebagai dan jawab sekalian. Insya Allah masih ada waktu? Ada. Masih di waktu. Oh iya, boleh. Kami Waalaikumsalam. Kami apa Mas? Iya. Dengan dana nuzul zikrullah, apa bedanya doa dan zikrullah? Masya Allah. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah diutamakan di masjid dan zikir di setiap saat. Apa keuntungannya di masjid dan di rumah? Masya Allah. Dan juga Pak, Oh iya. Pak. Iya, betul. Dan tanda-tanda takwa banyak Ya. ada di surat Al-Imran 134 135. Iya. Salah satunya memberikan sedekah dengan tidak tahu. Betul. Yang kedua memaafkan orang lain. Ya. Betul. Terima kasih Mas Langkong, Masya Allah biasa ya. Yang bertanya bedanya zikir dengan doa. Pak jawab singkat saja. Zikir itu artinya apa? Ingat kepada Allah. Itu sebuah proses untuk mencapai apa? Mencapai doa. Doa itu apa? Mohon kepada Allah. Supaya apa? Hajat kita dikabulkan. Jadi ibarat panjenengan mau mencapai tujuan, berarti tidak ada tunggu merasi. Proses dari awal panjenengan keluar rumah naik kendaraan sampai ke Gunung Merasi. Sampai ke Gunung Merasi ini doa yang dikabulkan Allah. Nah, zikir panjenengan adalah proses sebuah perjalanan dengan zikir di lisan, di qalbi, di amal. Itu udah tak terang Pak, jadi judul satu lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas perbedaan zikir dan doa dalam perspektif Al-Quran. Oke? Yang kedua, bedanya zikir di masjid dengan di rumah. Yang jelas masjid itu adalah tempat mulia, Baitullah, rumahnya Allah. Jelas ada bedanya. Makanya simahum fi wujuhihim min athari sujud rijalun la tulihim amwalun wa anfusuhum an dzikrillah. Ya, jadi masjid ini adalah tempat orang-orang berzikir, membahasanya saja dengan berzikir, tempat yang paling mulia. Tapi bukan berarti di luar masjid tidak berzikir. Untuk lebih grade-nya jelas lebih mulia di masjid. Tapi bukan berarti di masjid saja kemudian tidak bekerja. Alasannya apa? Udah kantor, aku tak zikir di masjid. Pagi sampai sore sampai malam zikir di masjid. Gara-gara apa? Keterangan Pak Hozin arek jembret ya. Kayak jarine zikir di masjid. Akhirnya gak gelem kerja. Lah bojone dipakani apa? Ya, makanya fantasiru fi ardi. Allah itu maha adil di situ, Pak. Jadi dinamisnya kehidupan kula panjenengan, berzikir ya berzikir, tapi dunia juga dipikir. Ya, berzikir ya berzikir, ngaji ya ngaji, tapi waktu yang sudah habis ya harus dipikir. Gitu ya. Tadi yang terakhir apa tadi? Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Tanda-tanda takwa Pak. Tanda-tanda takwa. Ini banyak sekali. Ini yang di surah Al-Imran 134 ya, 132, 134, 135. Belum lagi yang lain Pak. Nun saya di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Ini juga tanda-tanda orang bertakwa. Kalau dihubungkan dengan orang beriman di surah Al-Mu'minun juga ada. Surah Al-Anfal juga tanda-tanda orang beriman bertakwa. Ya, terus masih banyak ayat yang kita kaji. Luar biasa beliau memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak kajian-kajian Al-Quran agar hidup kita lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.